Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Akmal. Di sini saya akan menyampaikan tugas bahasa Arab, yaitu menyampaikan 16 bab atau 16 judul. Baiklah, masuk ke bab yang pertama, yaitu bab ta'aruf. Pengertian ta'aruf adalah perkenalkan atau memperkenalkan. Contoh dasar ta'aruf yang pertama, perkenalkan diri. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aidil Akmal, umri tis'ata asyara amman, ana min Bangkinang, mutakharrij Ma'had Darun Nahdhah. Yang kedua, ada kata kerja yang dapat digunakan di percakapan sehari-hari. Contohnya, baitun rumah, mirsamun pensil, kolamun pena, mimsahatun penghapus, saburatun papan tulis, dan lain-lain sebagainya. Masuk ke bab yang kedua, ada isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti yang dapat digunakan untuk mengganti nama orang, benda, atau tempat. Jenis-jenis isim dhamir yang pertama ada dhamir munfasil, kata ganti terpisah. Contohnya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang kedua ada dhamir muttasil, kata ganti bersambung. Contohnya, kitabi, baituhum, qara'tu. Baiklah, masuk ke bab yang ketiga, ada isim alam. Pengertian isim alam adalah kata benda yang dikhususkan untuk menyebutkan nama seseorang, tempat, negara, dan lain sebagainya. Contoh nama orang ada Haikal dan Khairul. Contoh tempat ada Bandung dan Bali. Untuk nama negara ada Mesir dan Tunisia. Baiklah, masuk ke bab yang keempat, ada isim muzakkar dan muannas. Yang pertama, isim muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan untuk laki-laki. Contohnya, babun pintu, maktabun meja, kursiyun kursi, kitabun buku, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada isim muannas adalah kata benda yang menunjukkan untuk perempuan. Contohnya, mudarrisatun sekolah, kurrasatun buku tulis, nafizatun jendela, hizanatun lemari, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan isim muzakkar dengan isim muannas. Isim muzakkar ialah di akhir tidak ada tamar buto, sedangkan isim muannas di akhir kalimat ada tamar butonya. Sebagian isim muannas ada juga bentuk khususnya, seperti kosakata benda yang berpasangan. Contohnya, naklun sendal, ainun mata, uzanun telinga, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, masuk ke bab yang kelima, ada isim mufrad, musanna, dan jamak. Yang pertama, isim mufrad menunjukkan satu benda atau orang. Contohnya, kitabun, kolamun. Yang kedua, ada isim musanna menunjukkan dua benda atau dua orang. Ciri-cirinya ditambahkan akhirannya dengan alif dan nun untuk isim muzakkar dan ta alif dan nun untuk isim muannas. Contohnya, kitabani dua buku, kolamani dua pena, dan lainnya. Yang ketiga, ada isim jamak menunjukkan makna lebih dari dua benda atau dua orang. Contohnya, as-solihuna orang-orang soleh, al-mu'minuna orang-orang mukmin. Baiklah, masuk ke bab yang ke-6, yaitu fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan tindakan, perbuatan, atau keadaan. Sederhananya, fi'il adalah kata kerja. Jenis-jenis fi'il yang pertama ada fi'il madi menunjukkan peristiwa yang telah terjadi. Contohnya,
kataba telah menulis, dan contohnya zahaba telah pergi. Dan yang kedua ada fi'il mudhari, menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya yaktubu sedang menulis, yazhabu sedang pergi. Baiklah, yang ketiga ada fi'il amar. Fi'il amar merupakan bentuk perintah. Contohnya izhabu, pergilah. Baiklah, masuk ke bab yang ketujuh ada isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, baik itu orang, benda, tempat, ataupun waktu. Jenis-jenis isim isyarah, yang pertama yang dekatnya, haza, hazihi. Haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Yang untuk jauh, zalika, tilka. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Berdasarkan jumlahnya, mufrad atau tunggal seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Musanna untuk dua orang, hazani, hatani untuk dua laki-laki, hatani untuk dua perempuan. Selanjutnya jamak, muzakkar untuk jarak dekat, haulai ini semua laki-laki, muannasnya untuk jarak jauh, haulai untuk semua perempuan. Contoh kalimatnya seperti untuk tunggal, haza kitabun jayyidun, ini buku yang bagus. Untuk musanna atau dua, hazani kitabi mujtahadani, ini dua siswa yang rajin. Untuk yang jamaknya, tilka nisaun solihatun, itu wanita-wanita yang soleha. Baiklah, masuk ke bab yang ke-8 ada isim mausul. Isim mausul adalah kata penghubung dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menghubungkan. Isim-isim mausul yang pertama ada allazi khusus untuk muzakkar, allati khusus untuk muannas, allazani khusus untuk musanna muzakkar, allatani khusus untuk musanna muannas, ulai khusus untuk jamak baik muzakkar maupun muannas, allazina khusus untuk jamak muzakkar. Contohnya, ra'aitul ladzi jalasa ala kursil ladzi amamal mudarrisi. Baiklah, lanjut ke bab yang ke-9 ada tasrif. Tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asalnya kepada bentuk yang lain guna mendapatkan makna yang diinginkan. Tasrif terbagi dua, ada tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Tasrif lughawi contohnya nasara nasara nasaru, nasorna nasorta, apa ada pengulangan, nasoro nasoro nasaru, nasorot nasorta nasorna, nasorta nasortuma nasortum, nasorti nasortuma nasortuna, nasortu nasorna. Baiklah, yang kedua ada tasrif istilahi. Polanya fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun, af'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun. Baiklah, masuk ke bab yang ke-10 yaitu fi'il sulasi. Fi'il sulasi terbagi menjadi dua, yaitu fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mujarrad yang terdiri dari 3 huruf asli. Fi'il sulasi mujarrad terbagi menjadi 6 bab. Bab yang pertama ada fa'ala yaf'ulu, contohnya nasoro yansuru. Bab yang kedua ada fa'ala yaf'ilu, contohnya daraba yadribu. Bab yang ketiga ada fa'ala yaf'ulu, contohnya fataha yaftahu. Bab yang keempat ada fa'ila yaf'alu, contohnya alima ya'lamu.
Bab yang kelima ada fa'ula yaf'ilu, contohnya hasuna yahsunu. Bab yang keenam ada fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba yahsibu. Fi'il yang kedua ada fi'il sulasi mazid, kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli dan memiliki tambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Fi'il sulasi memiliki 3 bagian. Fi'il sulasi mazid 1 huruf memiliki 3 bab. Yang pertama ada af'ala, yaitu contohnya seperti aqbala. Yang kedua ada fa'ala, contohnya ada salama. Yang ketiga ada fa'ala, contohnya seperti saparo. Yang kedua ada fi'il sulasi mazid 2 huruf memiliki 3 bab. Bab yang pertama adalah tafa'ala, contohnya seperti tafkarrama, contohnya seperti tafarroma. Bab yang kedua ada tafa'ala, contohnya seperti taba'ada. Bab yang ketiga ada infa'ala, contohnya seperti inqasama. Bab yang keempat ada iftahala, contohnya seperti itulah. If'ala, contohnya seperti ihmarro. Fi'il sulasi mazid 3 huruf memiliki 3 bab. Bab yang pertama ada istaf'ala, contohnya seperti istakhroja. Bab yang kedua ada if'au'ala, contohnya seperti ihsyaushana. Bab yang ketiga ada if'ala, contohnya seperti ihmarro. Bab yang ke-11 ada alayya, keluargaku, kosakata atau mufradat yang berkaitan dengan keluargaku seperti abun ayah, amun ibu, jaddun kakek, jaddatun nenek, al-ibnu anak laki-laki, al-bintu anak perempuan, amun paman, ammatun bibi. Baiklah, masuk ke bab yang ke-12 yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ada mubtada'nya, kata benda yang menjadi subjek kalimat, khobar kata yang menerangkan atau menjelaskan mubtada'nya. Contohnya al-kitabun kabirun, kitabun sebagai mubtada', kabirun sebagai khobar. Baiklah, masuk ke bab yang ke-13, rofa, nasab, khafad, dan jazam. I'rab adalah perubahan bentuk pada akhir kata dalam bahasa Arab. I'rab terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada rofa, tandanya dhamma waw alif nun, contohnya baitun. Yang kedua ada nasab, tandanya fathah alif kasroh ya dan hasbun nun, contohnya ra'aitu zaidun. Khafat, tanda yang ketiga ada khafat, tandanya kasroh ya fathah, contohnya zahabtu ilal madrasati. Yang keempat ada jazam, tandanya sukun dan hasb, contohnya lam yadrus. Baiklah, masuk bab yang ke-14 yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jenis kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, kata kerja menunjukkan tindakan atau keadaan. Yang kedua ada fa'il, pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga ada maf'ul bi atau sebagai objek, contohnya yaqra'u zaidun al-Quran, yaqra'u sebagai fi'il, zaidun sebagai fa'il, al-Quran sebagai maf'ul bi. Baiklah, masuk ke bab yang ke-15 yaitu al-jami', kamusku, kosakata atau mufradat yang berkaitan dengan kampus seperti
Jami'atun universitas, jami'atun ahliyatun universitas swasta, jami'atun hukumiyatun universitas negeri, uliyatun fakultas, kismun jurusan, mudirun rektor, amirun dekan, mudarrisun dosen, roisul kismi kepala jurusan, tolibun jami'iyun mahasiswa. Kita masuk ke bab yang ke-16 yang terakhir. Muhadatsatun jami'atun, percakapan di kampus. Contohnya, Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Hal indaka muhadaratul yaum? Na'am, ladayyi muhadaratani fi kulliyatil handasa. Hal turidu an nadrusu ma'a ba'dal muhadarat? Bi'taqid sanadhabu ilal maktabah. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.